Oke, Ibu akan share bab 14 yang akan kita pelajari. Ya. Suara Ibu kedengaran ya? Oke, hari ini kita akan belajar bab 14 remaja di tengah dunia yang berubah. Ya. Mari kita lihat dulu kompetensi dasar dan indikatornya ya. KD-nya menerima perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat, lalu menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat, memahami tindakan konkret yang dilakukan dalam mewujudkan perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat. Lalu kita lihat indikatornya. Indikatornya menjelaskan konteks kehidupan masyarakat di era globalisasi. Lalu menjelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi remaja pada masa kini, menjelaskan pentingnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani di tengah-tengah dunia yang berubah. Lalu indikator yang terakhir, bersaksi tentang perilaku yang berperan aktif dalam menyikapi dunia yang berubah. Lalu tujuan pembelajaran kita selama dan sesudah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat pertama memahami konteks kehidupan masyarakat di era globalisasi, lalu yang kedua dapat menghadapi tantangan-tantangan di masa kini, dan yang terakhir yang ketiga dapat menjadi saksi Kristus dan berperan aktif dalam menyikapi dunia yang berubah ya. Oke, sebelum itu kita akan berdoa. Terlebih dahulu Ibu minta kesediaan dari Damai, pimpin kita di dalam doa pembukaan. Disilahkan kepada Damai. Ya, kedengaran nggak, Bu? Kedengaran. Oke. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau berikan kami waktu dan kesempatan anak-anak-Mu ini kelas 9 dan Bu Yudit untuk belajar bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bu Yudit yang menyampaikan setiap materinya Tuhan. Engkau berkati juga kami supaya kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan. Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati segala jaringan kami supaya semua dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Damai. Ya Bu. Ya, jadi di dalam bagian ini, bab ini, ya kita fokus kepada temanya tadi ya, seperti yang sudah disampaikan di sini, tertulis di sini remaja di tengah dunia yang berubah. Kalau kita melihat sekarang ya, dunia itu tetap terus berubah, nggak ada yang berhenti. Kalau bumi ini berhenti berputar, yang terjadi adalah tidak ada kehidupan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan dulu lagu ini ya. Pasti kalian tahu ya lagu ini ya. Lagu ini, ya Tuhan tiap jam. Ini kalau di nyanyian kemenangan iman di gereja Ibu juga ini liriknya sama ya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita ambil satu penggal bait aja ya. Di sini judulnya, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jadi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 ini menjelaskan bagaimana kerinduan hati kita untuk tetap terus dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Ya, di tengah dunia yang berubah ini,
kita tidak bisa kalau tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jadi setiap saat, setiap waktu kita tetap terus memerlukan Tuhan. Ya, kita tetap terus memerlukan Tuhan. Nah, ini ada kegiatan satu ya, ini curah pendapat ya. Ibu akan bacakan dulu ya. Sebentar ya, ada yang masuk. Oke, dunia yang kita jalani sekarang ini adalah dunia yang telah mengalami perubahan dan sedang terus berubah dari waktu ke waktu. Nah, perubahan ini terjadi seiring dengan berkembang pesatnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki manusia yang oleh karenanya telah melakukan dan menciptakan berbagai hal baru sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu sebuah percakapan tentang dunia yang telah berubah dapat kita lihat dalam cuplikan percakapan sang pegawan sang murid dan seorang tonggeret yang dimuat oleh Robi I. Chandra dalam Teologi dan Komunikasi tahun 1996. Mari kita lihat di sini ya. Oke. Percakapannya, sang begawan tersenyum. Semua hal berubah di dunia, tidak ada yang tetap kecuali satu hal. Lalu sang murid terperanggah. Dia mengatakan gini, jadi ada sesuatu yang tidak berubah? Apakah gerangan itu? Ya, apakah gerangan itu? Lalu sang begawan tertawa lagi, justru ini adalah tugasmu untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, apakah yang tetap tak berubah di tengah segala hal yang berubah? Lalu di atas pohon seorang tonggeret menjawab, cuman satu yang tak berubah dan tetap, yaitu perubahan. Nah, kalau kita belajar dari percakapan ini bahwa perubahan akan, kalau di sini katakan cuman satu yang tak berubah dan tetap, yaitu perubahan itu sendiri. Perubahan tetap terjadi. Jadi tidak ada yang tidak berubah, semuanya berubah. Ya anak-anak, apalagi dalam situasi yang seperti sekarang. Dulu waktu zamannya ibu gak punya HP. Dulu zaman ibu HP itu langka. Ya, langkanya maksudnya kayak gini. HP atau telepon genggam itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Ya, itu menjadi barang mewah buat dia, gitu kan. Kalau buat ibu zaman dulu ya ibu nggak bisa beli. Waktu zaman masih sekolah ya SMP enggak bisa, enggak tahu gitu ya. Lalu sekarang berganti waktunya di saat ini. Handphone itu, telepon genggam maksudnya, sudah menjadi kebutuhan. Ya enggak bisa kalau enggak ada itu gitu kan. Nah, dari situ aja kita lihat dari sisi teknologi sudah berubah. Ya, makanya ada istilah era digital ya. Ada yang istilah 2.0, 3.0, 4.0 dan sebagainya. Jadi orang dunia lah tentunya ya. Dunia sedang sedang menampilkan ini loh perubahan. Jadi kita harus mengikuti perubahan yang ada. Tapi kalau misalnya kita terlalu mengikuti perubahan itu dengan contohnya aku harus punya HP baru yang lebih canggih. Misalnya iPhone pertama iPhone 20 misalnya contoh ya. Aku harus punya yang lebih canggih. Dia beli lagi iPhone yang di atas itu. Terus mulai lagi ada pergantian, mulai lagi enggak. Kalau yang kayak gitu Ibu rasa kurang tepat kalau dilakukan dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kalau kembali ya, kalau misalnya kita melihat hidup ini gratis. Ya. Hidup Tuhan kasih kita itu, Tuhan memberikan hidup kepada kita itu anugerah. Ya. Tetapi yang bikin mahal tuh apa? Gayanya. Gaya hidupnya mahal. Kalau kita tuh mengikuti mau-maunya kita, gaya kita pingin orang tertarik dengan kita lebih pingin penampilan kita itu pokoknya sesuatu yang wah, nggak bisa ngikutin karena gaya hidup itu membutuhkan uang. Tetapi pada saat kita belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang ada, hidup ini kita bisa hidup sekarang ini aja sudah puji Tuhan. Nah, kembali lagi kepada tema kita tentang bagaimana sih anak muda seperti kalian, seperti ibu juga menghadapi perubahan yang ada, ya. Nah, tadi percakapan ya. Lanjut ya.
Ini ada pertanyaan ya, pertanyaan buat kita. Ibu mengharap kalian dapat menjawab ini ya. Setelah kamu, nah tadi kita sudah nyanyikan lah lagu Ya Tuhan Tiap Jam dan mendengarkan pengantar tentang dunia yang berubah, kemukakan pendapatmu tentang hal berikut. Nah, bagaimanakah pendapatmu tentang percakapan antara sang begawan, sang murid dan si tongeret ya. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan dunia yang berubah menurut kamu? Tolong berikan contoh lingkunganmu yang mengalami perubahan. Ibu minta dari kamu, Ibu minta Marcella deh. Marcella untuk tanggapi nomor 1. Bagaimana sih pendapatmu tentang percakapan tadi yang sudah Ibu bacakan dan sudah kamu lihat juga di screen-nya? Ya, tentang perubahannya. Ibu, itu lagi. Ibu kasih lihat lagi ya. Nah, ini dia percakapannya ya. Silakan ditanggapi. Marcella, apa tanggapanmu tentang 3 orang ini? 3 ya. Ya, silakan Marcel. Menurut saya, Bu, itu hal yang benar, Bu. Sangat benar ya. Iya, sangat benar, Bu. Kamu sendiri ngalamin perubahan itu juga nggak? Oh, pasti mengalami, Bu. Salah satunya apa? Ya, Yang paling apa ya? Yang paling terlihat ya. Yang paling terlihat, apalagi kan suka apa ya? K-pop ya. Nah, itu ya. Suka K-pop ya atau suka India? Oke, silakan Marcel. Apa sih yang berubah? Satu saja yang kamu rasakan sendiri. misalnya kayak ada hal yang dulu saya tidak suka jadi suka sekarang gitu loh, Bu. Oh, apa itu? Misalnya film gitu, hal-hal kecil seperti itu, Bu. Oke. Misalnya Ibu mungkin tambahkan, mungkin perubahan bisa terjadi. Dulu saya nggak suka, contoh ya, dulu nggak suka bahasa Korea. Semenjak nonton film Korea, nonton apa sih namanya tuh, video-video klip orang Koreanya, jadi kepingin bahasa Korea. Itu contoh kecil ya. Iya, contoh kecil seperti itu. Nah, oke ya, terima kasih Marcella. Ya, Sama-sama, Bu. jadi kembali lagi, ada yang namanya perubahan. Perubahan itu pasti terjadi ya dalam kehidupan kita. Kita melihat situasi dunia berubah, kita bisa juga berubah. Tetapi dalam hal iman kita nggak boleh berubah, ya. Kita nggak boleh berubah. Oke, yang kedua, apa yang dimaksud dengan dunia yang berubah menurut kamu? Ibu minta Yehezkiel tadi ada. Silakan Yehezkiel. Apa yang dimaksud dengan dunia yang berubah menurut kamu? Ya, silakan. Ya, silakan Yes. Maksudnya yang bagaimana, Bu? Ya, itu apa yang dimaksud dengan dunia yang berubah menurut kamu? Jadi ini menurut kamu, bukan menurut Ibu. Ayo. Dunia yang berubah maksudnya dari masa ke masa gitu? Ya, boleh. Ya. Apa maksudnya? Bingung ya? Masih bingung ya? Ibu jelaskan sedikit lagi ya. Oke. Tadi sebenarnya Yeska sudah dalam pertanyaan tadi dia sudah jawab gitu ya. Memang dunia itu kan selalu berubah dari masa ke masa. Nah, yang dimaksud dengan dunia yang berubah itu menurutnya Yeskel itu apa? Nah, kalau dilihat dari sisi apa namanya, teknologi berubah nggak, gitu lah. Kalau berubah kan? Kalau dilihat dari segi sosial ada yang berubah nggak? Dalam hal pergaulan ada nggak? Nggak ada. Dalam hal bergaul misalnya, kalau zamannya dulu sama zamannya sekarang pergaulannya apa yang berubah?
Enggak, emang begini-gini aja saya. Atau gini aja, supaya kamu bisa jawab. Apa yang berubah, ya, apa yang berubah pada saat sebelum dan sesudah pandemi? Ya, silakan. Oh, Ya, coba. Yang apa berubah kegiatan sehari-hari? kegiatan sehari-hari. Dalam pergaulan bagaimana? Mungkin jarang ngumpul. Nah, itu ya. Oke. Dalam hal mengajar, belajar, begini kan modelnya? Berubah nggak? Iya, Oke, ya udah. berubah. Oke, terima kasih ya, Skiel. Ya, jadi kalau bicara tentang perubahan, kita nggak usah jauh-jauh, kita tarik aja ini di masa pandemi ya. Dalam hal pergaulan, Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa tatap muka, kita bisa sendau gurau, kita bisa ke kantin bareng dan sebagainya. Ya pokoknya dilakukan secara tatap muka, secara langsung. Tetapi pada saat kita memasuki pandemi, benar-benar kita itu digoncangkan dengan keadaan ini. Benar-benar kita harus putar otak bagaimana caranya supaya aku bisa seperti yang dulu. Tetapi kan kita nggak bisa nih kembali seperti dulu, misalnya gitu kan. Jadi kita menghadapi hal-hal yang baru seperti teknologi. Contoh, kita yang awalnya belajar secara tatap muka, mau nggak mau kita belajar secara online seperti ini. Nah, ini yang dinamakan perubahan, gitu ya. Dunia ini berubah, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita menyesuaikan diri, tapi jangan sampai kita terseret arus duniawi. Nah, itu dia maksudnya seperti itu, ya. Jadi kembali lagi, dunia memang akan berubah. Masa ke masa selalu ada perubahan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, sikap kita itu loh dalam menghadapi perubahan itu. Apakah kita tetap mau tetap eksis dalam perubahan itu, atau kita lebih memilih aku mengikuti perubahan itu tapi aku tidak mau terjerumus ke dalam hal-hal itu, atau punya pendapat lain. Nah, itu dia ya. Jadi kalau kalau yang poin nomor 2 ini, apakah ini dimaksud dengan dunia yang berubah, itu tadi ya, dari masa ke masanya itu. Oke, yang nomor 3, Ibu minta siapa ini? Ibu minta Gabriel, tolong berikan contoh lingkunganmu yang mengalami perubahan. Ya, silakan Gabriel. Ada nggak? Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Berikan contoh lingkunganmu, lingkungan kamu ya yang mengalami perubahan, ada nggak? Gabriel. Ya. Nge-lag tadi, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasa jaringan, Bu. Ya, silakan dijawab nomor 3. Tolong berikan contoh lingkunganmu yang mengalami perubahan. Oke, ya, perubahan yang pertama yang dulu masyarakat, Bu, di lingkungan saya ini banyak, Bu, yang lewat-lewat kerumunan. Tapi sekarang jarang, Bu. Jarang ada kerumunan. Iya, Bu. Dibatasi aktivitasnya. Terus dalam hal bergereja bagaimana? Iya, juga dibatasi, Bu. Sekarang nggak bebas, nggak bisa kumpul habis pulang gereja kumpul-kumpul. Tapi sekarang langsung pulang gitu. Duduknya juga dibatasi. Jumlah hadir dibatasi, duduk dijaraki ya. Iya, kuotanya, Bu. Oke, kuotanya. Pakai kuota ya, tapi sudah bisa ibadah langsung di gereja, cuman dibatasi kuotanya ya. Iya, Bu. Oke, tapi tetap ibadah ada live streamingnya nggak? Ada, Bu, ada. Ada ya. Oke, terima kasih Gabriel. Ya, Bu. Ya, jadi dari beberapa contoh yang ada, kita mau nggak mau mengalami perubahan itu dan kita ada di dalamnya. Ya, tapi jangan sampai kita kalau dalam hal yang perubahan yang tidak baik, jangan sampai kita ngikutin perubahan yang nggak baik juga gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita bersikap? Nah, oke, kita lihat lagi di sini ya. Dunia yang berubah. Temors mutantur nos et mutamur in illis. Demikian kata sebuah pepatah Latin. Artinya waktu beredar dan kehidupan kita ikut berputar olehnya. Dunia kita sedang mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Nah, itu dia ya. Ini bahasa Latin ini ya.
Berikut ini perkembangan yang terjadi dan sangat hebat dampaknya bagi kehidupan manusia apa aja. Oke, yang pertama kita lihat di perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menjadi peringkat yang pertama karena ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, itu lihat, dalam 5 tahun terakhir banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di dunia terjadi ledakan penggunaan telepon seluler yang terus berkembang menjadi telepon pintar, smartphone. Nah, yang sebentar lagi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, menyimpan data pribadi, mengirim uang, berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan lain-lain. Nah, dampak negatif dari perubahan ini adalah yang Ibu saksikan ya, yang Ibu pernah ajarkan dulu, tapi bukan di sini ya, pernah ajar di Komsel. Ada banyak orang lagi yang lain tidak percaya kepada Tuhan, tetapi menjadikan Google sebagai Tuhan mereka. Jadi mereka sembah Google, menyembah ya. Sebutannya itu Googleism ya. Ya, jadi itu paham tentang Google. Jadi orang yang mengeluh-elukan Google sebagai Tuhan mereka. Makanya kita juga kadang juga ini ya, kalau misalnya mau cari informasi kita pasti carinya di Google ya. Tapi ada orang-orang yang terlalu amat cinta dengan teknologi ini gitu kan, dan menganggap ini sebagai Tuhan. Ada juga manusia sekarang ya, dengan kecanggihan teknologi yang ada, mereka bikin robot pintar ya, robot pintar AI ya, Ibu lupa namanya ya, pokoknya robot pintar. Di Jepang banyak sekali laki-laki yang tidak mau menikah tetapi lebih menikah dengan robot, tidak mau menikah dengan manusia tapi menikahnya sama robot. Mereka tahan menyimpan uang dan membelanjakannya untuk apa? Beli robot itu. Ya, ini kan jadi aneh ya. Dari sisi pergaulan, wah ini sudah kayak menyimpang ya. Dari sisi pergaulan sosial dan segala macamnya. Nah, memang Jepang itu adalah negara yang luar biasa. Ini juga ya kalau dalam hal teknologi ya, apalagi Amerika. Nah, itu ya. Oke, dari sini saja kita juga dapat memahami bahwa kita pun berada di dalamnya. Kita mengalami perubahan juga gitu kan. Yang dulunya kita nggak punya telepon seluler, akhirnya kita punya smartphone, dan apa-apa kita mau tahu informasi lihatnya di smartphone ya, Android. Kita mau cari uang bisa nih di smartphone ya. Sekarang nih kan banyak nih, mau cari uang nonton iklan dapat duit. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu sih ya bagus sih, tapi terkadang kita itu saking apa ya, teknologi ini sampai karena saking canggihnya kita tuh sampai lupa dengan kehidupan nyata, kehidupan yang di luar. Nah, itu dia ya. Nih, perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kedua, perubahan di bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi dan perdagangan, perubahan terus terjadi. Nah, berbagai negara di dunia kini menjadi pasar ekonomi tunggal. Sejumlah negara Eropa misalnya, meskipun masih dipisah-pisahkan oleh batas-batasnya secara ekonomi, telah menjadi satu pasar dengan satu mata uang yang sama, euro. Negara kita Indonesia mulai 2015 menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN. Oke anak-anak, kalau lihat poin yang kedua ini Ibu jadi ingat akan digenapinya, akan munculnya antikris. Ya. Antikris akan muncul di akhir zaman. Jadi semuanya serba unity. Ya, satu. Mata uangnya satu, pemerintahannya satu. Nah, agama dunia. Kalau bicara tentang agama dunia ini bukan bicara tentang agama Kristen, enggak. Agama dunia ini ya benar-benar yang disembah itu, kalau kita kembali lagi ke dalam kitab Wahyu, itu binatang. Ya, antikris. Nah, pada saat Ibu melihat poin yang kedua, perubahan di bidang ekonomi,
Nah, jadi kita harus waspada sih sebenarnya ya. Ekonomi loh ya. Makanya kalau orang yang tidak memiliki tanda 666, mereka tidak bisa membeli, mereka tidak bisa menjual ya. Jadi mereka punya semacam tanda pada tubuhnya, entah itu di dahinya, entah itu di tangannya, supaya ekonominya berputar gitu kan. Nah, bagaimana dengan orang yang percaya seperti kita? Ya, bagaimana dengan orang yang percaya seperti kita? Kalau kita menggunakan tanda itu berarti kita menjadi milik antikris. Tetapi kalau kita ya yang sungguh-sungguh percaya, kita sudah diangkat bersama dengan Tuhan. Itu dia ya, bicara tentang rapture, pengangkatan. Jadi hal ini ya pasti akan terjadi. Cuman kita tunggu waktunya. Kapan waktunya itu terjadi kita tidak tahu. Tetapi yang kita lakukan sekarang adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, perubahan di ekonomi pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Oke. Yang ketiga, nah perubahan budaya atau peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan antara lain disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain. Ya, para wisatawan yang datang ke negara kita harus informasi yang masuk lewat televisi, internet dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang dahsyat dalam cara hidup banyak warga masyarakat kita. Jadi ada perubahan budaya atau peradaban. Kalau di sini dikatakan nih semakin tingginya interaksi kita dengan bangsa-bangsa lain. Nah, dengan adanya kayak misalnya kita di poin yang pertama tentang teknologi ya. Media sosial. Dengan adanya media sosial kita bisa berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain nih, orang-orang yang di luar negeri sana. Ya, Ibu sering lihat atau sering nonton itu tentang salah satu YouTuber Tikinaki, dia bisa 4-5 bahasa. Nah, lalu dia selalu gunakan Ome TV ya, Ome TV internasional. Lalu dia berinteraksi di situ dengan orang-orang di belahan bumi yang lain. Nah, ada perubahan. Nah, ya, perubahannya sangat cepat sekali dalam segi ini budaya, bahkan peradaban atau bahkan kebiasaan-kebiasaan dan sebagainya. Nih. Ya, oke. Lalu selanjutnya perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Nah, ini ya, perubahan-perubahan di atas telah membuat pandangan hidup manusia pun turut berubah. Ya tadi ya, yang pertama tadi ya, yang 3 pandangan di Ibu sampaikan tadi. Di satu pihak ada orang-orang yang tenggelam dalam materialisme dan hedonisme, mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Nah, ini berarti kalau di poin yang keempat, orang ini mengalami perubahan. Kita semua mengalami perubahan, cuman orang-orang ini pandangannya juga ikut berubah, ya. Pandangan dan nilai-nilai hidupnya juga berubah karena perubahan yang terjadi. Jadi dia cepat sekali berubah, ya. Cepat sekali berubah mengikuti arus duniawi. Makanya nilai dan pandangan hidupnya berubah. Makanya muncullah materialisme, ya, paham material. Ini kan kekayaan ini, ya. Hedonisme, hidup apa nih? Hedon, pernah dengar ya? Pokoknya nikmati sajalah, ya. Ya, kenikmatan hidup, ya. Dan sebagainya. Lalu di sini mementingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Ini kan kedagingan. Nah, banyak orang-orang yang terseret dalam hal ini. Pada saat dunia ini berubah, pandangan dan nilai-nilai hidupnya juga berubah. Nah, pada saat melihat di belahan bumi mana gitu kan, ada negara yang mendukung LGBT. Mendukung gitu kan, LGBT. Mendukung diadakan pernikahan sesama jenis. Nah, kalau misalnya dia tidak kuat dengan perubahan yang terjadi, dia pasti akan ngikut. Udah, orang nggak apa-apa kok gitu. Tetapi apabila seseorang itu memiliki pandangan nilai-nilai hidup tetap
ya, dan bersandar pada firman, ya, bersandar kepada agama mereka masing-masing, istilahnya ya. Karena agama mengajarkan yang baik, ya intinya kayak gitu. Tetapi kita fokusnya kepada firman ya. Itu pada saat mereka fokus kepada firman Tuhan, mereka itu menganggap bahwa teman-teman yang mengalami LGBT itu kasihan. Kasihannya apa? Karena mereka menyimpang dari yang sebelumnya, menyimpang gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang LGBT itu kita perlu berdoa buat mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada firman Tuhan, kembali dipulihkan dan sebagainya. Nah, kalau orang nggak kuat melihat perubahan yang terjadi, ikutlah dia, ikut. Lalu melihat apa namanya artis Instagram ya, apa sih namanya? Ya, selebgram ya, melihat selebgram, gaya hidup selebgram itu sekarang itu betul-betul mengubar materialisme, betul-betul mengubar hedonisme dan sebagainya. Memang tidak semua, tapi ada. Nah, bagaimana cara kita, ya kita ini, ya supaya nggak terpengaruh dengan gaya hidup selebgram yang seperti ini, ya. Ada banyak tuh, ada banyak, ya. Ada Aukarin, ada siapa lagi banyak tuh, ada Natasha Wilona kan selain artis dia juga ya terkenal juga di Instagram dan sebagainya. Ya kamu bisa ambil hal yang baik saja, hal yang positif, tetapi hal yang tidak jangan ditiru. Nah itu dia ya. Oke, di poin yang keempat, perubahan pandangan dan nilai hidup. Selanjutnya, wah ini tugas buat kalian nih, berarti cuman sampai di sini aja. Tapi sebelumnya, ada yang mau bertanya mengenai 4 perubahan ya sebelum kalian mengerjakan tugas. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi perubahan di bidang ekonomi ya. Ini sudah mulai ada unity-unity nih. Persatuan-persatuan. Ingat nggak tentang kisahnya Menara Babel? Nah, Menara Babel. Kenapa mereka mendirikan Menara Babel tinggi sampai ke langit? Karena mereka ingin apa ya? Supaya orang itu melihat, supaya orang itu pada saat mereka membangun Menara Babel, orang apa ya? Orang-orang sekitarnya itu dapat melihat bahwa oh ini hebat nih manusianya nih bisa apa namanya melakukan yang lebih besar lagi daripada Tuhan itu kan. Ada semacam kesombongan, ada semacam apa ya? Memuaskan diri sendiri. Ini Menara Babel nih, ngeri nih. Ya, itu dia ya. Oke, ada yang tanya? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas ya. Tolong kerjakan tugas ini ya. Ini tugas kerjakan di buku ya. Jadi ini kalian kerjakan di buku, soalnya ditulis. Di situ sebutkanlah contoh-contoh perubahan dan kemajuan dalam bidang sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebudayaan yang kamu ketahui sedang berkembang. Contoh-contohnya ya. Jadi contoh perubahan kemajuan dalam bidang sosial apa, agama apa, pengetahuan dan teknologi apa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, perubahan dan kemajuan apakah yang paling berkesan bagi kamu? Berarti ini diminta alasannya juga ya. Yang berkesan bagi kamu tuh apa? Lalu kamu jelaskan. Silakan di capture tugasnya ini, kerjakan di buku ya, ditulis soalnya, ditulis jawabannya, ditulis lalu disertai nama dan kelas dan di-share tugasnya ke WA Ibu. Oke? Ya, itu saja. Ini bab 14 ini akan dijelaskan selama 3 kali pertemuan ya. Oke, ada yang mau bertanya?
Tugasnya sampai kapan, Bu? Tugasnya hari ini dikumpul. Hari ini dikumpul, ya. Malam lah dikumpul lah ya. Jadi seharian lah ya. Jadi Ibu ndak nunggu sampai besok-besok karena itu tugasnya cuma 2 soal aja. Ya. Oke. Jadi itu untuk membantu nilai-nilai kalian yang lain. Oke, untuk pengumuman kita akan kembali ibadah di hari Kamis. Ya, hari Kamis jam 11. Hari Rabu besok Ibu enggak bisa karena Ibu ada kegiatan. Ada kegiatan di SMP 7, jadi Ibu enggak bisa dulu. Jadi ibadahnya hari Kamis jam 11. Ibu masih cari WL-nya. Kalau untuk yang bawa renungannya Ibu nanti yang akan bawa. Siapa tahu ada dari kalian yang mau bawa pelayanan jadi WL? Ada yang bersedia? Siapa tahu, ya kan? Saya boleh, Bu. Siapa Damai? Boleh banget Damai, boleh banget. Oke, jadi hari Kamis jam 11 Damai ya yang jadi MC ya. Ya, Bu. Ya. Oke, makasih. Nanti Ibu yang bawa renungannya. Oke, mungkin sekian ya. Sekian dulu pertemuan kegiatan pembelajaran kita. Kalian ujiannya tanggal 26 loh. Ya, kalian ujiannya tanggal 26. Kita doakan saja. Dan untuk penyelesaian baca Alkitab itu minggu depan terakhir sudah. Ya, minggu depan terakhir. Boleh kali ini main pakai piano? Oh, boleh sekali. Oke, kita akan tutup pertemuan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini karena Engkau telah memimpin dan menyertai kegiatan belajar kami dari awal sampai berakhir, jaringan internet yang kami gunakan. Kami mengucap syukur karena Engkau juga menyertai. Kami juga menyerahkan anak-anak ini yang sudah menerima pembelajaran, kiranya dari pembelajaran yang ada, pimpin kami supaya kami siap dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya, dan pimpin kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Dunia ini boleh berubah, tetapi ajar kami supaya kami tidak mengikuti atau tidak terseret dengan hal duniawi ini ya Tuhan, tetapi lebih fokus kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini dengan segala aktivitas mereka, dan kami tutup kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat siang semuanya. Kiranya Pasca, Bu. ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nanti hari Kamis. Siang, Bu. Ya, nanti hari Kamis Ibu share ya linknya. Kamis besok lah ya. Besok sore lah Ibu akan share. Dan Damai silahkan dipersiapkan lagu-lagunya. Nanti bisa di-share ke teman-temannya. Dan itu saja. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, Bu. Yuk, Tuhan berkati. Jangan lupa tugasnya dikerjakan hari ini dikumpul ya. Siap, Bu. Oke. Tuhan